Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Pak Priyade Pratama Eskom Mkom, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian dan juga teman-teman kelompok 6. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Safna Lizaina Saswani, jadi moderator presentasi kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi algoritma penjadwalan CPU kelompok kami. Adapun susunan acara pada presentasi kita hari ini diantaranya, yang pertama pembukaan dan perkenalan anggota kelompok, kedua penyampaian materi atau presentasi, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan anggota kelompok. Sebelum presentasi kelompok kami dimulai, alangkah baiknya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya perkenalan anggota kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Eki Ramadan, yang kedua ada Rangga Mukti Daniswara, yang ketiga ada Abid Atananda Aziz, dan yang keempat ada Safna Lizaina Sazwani. Nah, selanjutnya adalah sesi presentasi. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu next dalam metode first come first serve. Nah, metode first come first serve ini adalah algoritma penjadwalan yang mengatur eksekusi tugas berdasarkan urutan kedatangan. Dalam metode ini, tugas yang pertama kali datang akan dieksekusi pertama kali dan seterusnya. Nah, first come first serve ini bekerja sesuai dengan prinsip antrian, di mana tugas masuk ke dalam antrian dan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Algoritma ini sederhana dan mudah dimengerti, tetapi mungkin tidak selalu menghasilkan performa yang optimal, terutama dalam situasi di mana tugas dengan waktu burst yang lama datang lebih awal. Next. Nah, secara sederhana ini, first come first serve ini memproses tugas sesuai dengan urutan kedatangan. Nah, selanjutnya kita memiliki studi kasus di mana kita memiliki 6 proses dari P1 hingga P6 dengan waktu kedatangan atau arrival time dan waktu burst yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau waktu eksekusi burst time yang bisa dilihat dari slide ini. Nah, selanjutnya mari kita akan melakukan penjadwalan first come first untuk kasus ini. Nah, di sini kita akan menggunakan Gantt chart untuk merepresentasikan jadwal tugas dalam waktu. Setiap batang akan mewakili satu tugas dan panjangnya mewakili waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Nah, di situ juga ada ready queue yang merupakan antrian seluruh proses yang menunggu untuk dijadwalkan pada sebuah core atau CPU. Pertama-tama, kita harus menyusun proses berdasarkan waktu kedatangan. Urutkan proses berdasarkan waktu kedatangan mereka secara ascending atau dari yang awal datang ke yang paling akhir datang. Nah, kedatangan pertama itu pada detik ke-0 yaitu P1. Kata arrival time-nya P1, maka P1 itu melakukan pemrosesan. P1 di burst time-nya atau waktu penyelesaiannya sebanyak 6 detik. Nah, selama P1 memproses, apakah ada yang datang? Ternyata ada pada detik ke-1, yaitu P2 datang. Kemudian P1 memproses lagi ke detik ketiga, ternyata yang datang lagi pada detik ketiga, yaitu P3 datang. Nah, selanjutnya pada detik keempat ada lagi ternyata yang datang, yaitu P4. Nah, kenapa di sini P1 berwarna hijau dan P2, P3, P4 berwarna kuning? Karena P1 itu prosesnya sedang dilakukan pemrosesan, sedangkan yang P2, P3, P4 itu sedang melakukan antrian, karena sesuai balik lagi ke prinsipnya first come first serve ini, yang datang duluan maka dia akan yang diproses. Nah, selanjutnya pada detik ke-6 P1 selesai diproses, P2 akan naik. Kemudian kenapa di atas ini P2? Karena P2 itu sedang diproses. Kemudian P3, P4 itu melakukan daftar tunggu. Ternyata pada detik ke-6 ini ada yang datang, yaitu P5. Nah, selanjutnya lagi, P2 butuh berapa waktu untuk melakukan burst time atau waktu eksekusi. Ternyata P2 membutuhkan 7 detik untuk waktu eksekusi. Nah, 7 detik itu dari 6 ke 7 itu sama dengan totalnya 13. Dari 6 ke 13 itu apakah ada yang datang? Ternyata ada, yaitu pada detik ke-8 P6 datang. Nah, P2 selesai dieksekusi pada ke-13, maka akan naik P3 melakukan pemrosesan. Yang selanjutnya akan menjadi daftar antrian yaitu adalah P4 dan P5 serta P6. P3 membutuhkan berapa lama waktu untuk dieksekusi atau burst time-nya butuh berapa lama? Ternyata P3 butuh 5. Dari 13 kali 13 itu butuh langkah 5 selesainya, maka akan di 18. P4 akan selesai diproses di 18.
P3 maksudnya P3 akan selesai diproses pada ke-18. Nah, setelah itu 18, P4 akan memulai proses pada ke detik 18, maka P5 dan P6 melakukan daftar tunggu atau antrian. Nah, selanjutnya P4 butuh berapa lama untuk dieksekusi? Ternyata P4 itu membutuhkan 8 detik untuk dieksekusi. Nah, akan selesai pada di detik ke-26. Nah, detik ke-26 ini setelah P4 selesai dieksekusi, P5 akan maju untuk diproses oleh CPU. Nah, selanjutnya akan P6 jadi daftar tunggu. Nah, P5 butuh berapa lama untuk dieksekusi atau burst time-nya? Ternyata P5 membutuhkan 3 detik untuk dieksekusi, maka dia akan selesai di detik ke-29. Nah, sudah tidak ada daftar tunggu lagi karena yang akan dieksekusi cuma tinggal P6 atau yang diproses oleh CPU tinggal P6. Nah, P6 ini butuh berapa lama untuk dieksekusi? Ternyata butuh 4 detik untuk dieksekusi, yaitu P6 akan selesai di detik ke-33. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari semuanya. Cara menghitung waktu tunggu ini adalah dimulai dari kita menghitung dia dieksekusi atau proses ini dieksekusi. Misalnya P1 itu dieksekusi pada 0, maka waktu tunggunya adalah 0. Nah, sedangkan P2 dimulai dieksekusinya pada detik ke-6, maka detik ke-6 dikurangin P2 itu saat datang atau arrival time-nya. Itu untuk menghitung waktu tunggu. Jadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. P3 waktu dieksekusinya pada detik ke-13 dikurangin waktu dia datang di detik ketiga, maka waktu tunggu P3 10. Nah, P4 dia datang pada detik ke-18 atau mulai dieksekusi pada detik ke-18 dan dikurangi waktu kedatangan yaitu ke-14. Jadi sama dengan waktu tunggunya 14. Kemudian P5 waktu tunggunya 20, P6 waktu tunggunya 21. Nah, menghitung rata-ratanya menggunakan setelah semuanya sudah diketahui waktu tunggu, ditambahkan dan dibagi dengan jumlah dari proses dari P1 hingga P6. Maka kan ada 6 proses, berarti total semuanya 70 dibagi 6, hasilnya 11,6. Maka rata-rata dari satuan waktunya dari proses ini first come first serve ini adalah 11,6. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari langkah-langkah penjadwalan first come first untuk kasus ini. Waktu menunggu dan waktu pengerjaan selesai memberikan kita seberapa efisien sistem mengelola tugas-tugasnya. Nah, semakin rendah nilai rata-rata, maka semakin baik kinerjanya. Oke, metode selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan kepada Saudara Abi untuk melanjutkan metode selanjutnya. Oke, terima kasih pada teman kita Sapna. Oke, kita atau saya akan melanjutkan mengenai algoritma selanjutnya. Ini ada pengertian atau metode dari SJF atau Search Job First. Kita mulai dari yang non-primitive terlebih dahulu. Jadi ada pengertiannya. SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan proses dalam sistem komputer. Algoritma ini berfokus pada mengeksekusikan proses dengan waktu pemrosesan yang paling pendek terlebih dahulu. Jadi SJF ini akan mengeksekusi waktu yang paling pendek atau yang paling singkat terlebih dahulu, tapi juga akan dimulai dengan first in first out terlebih dahulu. Jadi misalnya P1-nya misalnya 6, maka akan diselesaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Jadi SJF ini berusaha untuk mengoptimalkan waktu putaran proses atau turnaround time dan waktu penyelesaian atau completion time dengan cara mengeksekusi terlebih dahulu proses yang memiliki durasi eksekusi yang paling pendek. Oke, langsung aja boleh di next, Kang. Oke, soalnya masih sama atau studi kasusnya masih sama dengan tabelnya sama, proses rival time dan burst time yang sama. Kita langsung aja ke metodenya. Kita mulai di sini dari detik ke 0. Di sini P1 masuk dengan burst time-nya 6. Kemudian P1 diproses, langsung diproses. Next. Oke, pada detik pertama P2 masuk dengan burst time-nya 7, tapi masih tetap diproses P1-nya. Detik 3 masih diproses P1-nya. P3 masuk, P4 masuk pada detik keempat.
dengan boost time 8 tapi masih tetap diproses P1-nya karena tetap mendahulukan yang P1-nya. Oke, pada detik ke-6 P1-nya selesai. Oke, karena sistemnya itu yang paling kecil terlebih dahulu, kita cari di sini yang paling kecil adalah P5 dibandingkan dengan proses lainnya. Maka P5 diproses, masuk proses. Oke, next. Oke, pada detik ke-8 P6 masuk dengan boost time 4, tapi di sini masih lebih kecil P5 karena udah berjalan 2, berarti sisa 1 di sini. Oke, lanjut. Pada detik 9 P5 selesai diproses. Maka dicari lagi siapa yang paling kecil, ternyata P6 dengan boost time 4 yang diproses. P6 masuk proses. Oke, pada detik 13 P6 selesai diproses. Dicari lagi siapa yang paling kecil, ternyata P3 dengan boost time-nya 5. Oke, di sini pada detik 18 P3 selesai. Kemudian dicari lagi siapa yang paling kecil, ternyata P2 yang paling kecil dengan boost time 7. P2 masuk proses. Kemudian selesai pada detik 25. Dan yang terakhir adalah P4 dengan boost time 8. Selesai pada detik ke-33. Oke, untuk perhitungannya atau perhitungan rata-rata waktu tunggunya, P1 masuk detik ke 0, maka waktu tunggunya 0. P2 masuk detik P2 diproses pada detik 18 dan masuknya itu detik pertama jadi 18 kurang 1, waktu tunggunya 17. P3 diproses pada detik 13, dia masuk pada detik 3 jadi 13 kurang 3, waktu tunggunya 10. Kemudian P4 dia diproses pada detik 25, dia masuknya itu detik 4, maka waktu tunggunya 21. Kemudian P5 dia diproses pada detik 6 dan dia juga masuknya detik 6, jadi nggak ada waktu tunggunya atau 0. Kemudian P6 dia diproses pada detik 9, dia masuk detik 8, maka waktu tunggunya 1. Oke, untuk jumlahnya itu jadinya kalau di total semua waktu tunggunya 17 tambah 10 tambah 21 tambah 1, 39. Dan untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, rumusnya jumlah waktu tunggu dibagi banyaknya proses. Jumlah waktu tunggunya 39, proses ini ada P1 sampai P6 jadi 6. 39 bagi 6 sama dengan 6,5. Oke, untuk yang non primitif ini sudah selesai. Kita masuk yang ke SJF yang primitif. Oke, tidak jauh beda dari konsepannya. Di sini ada teorinya atau pengertiannya. Konsep sederhananya seperti ini. Yang primitif ini akan mengeksekusi yang paling kecil terlebih dahulu, sama yang paling kecil terlebih dahulu, tapi dibandingkan dengan yang non primitif itu bedanya siapapun yang proses yang sedang dijalankan dibandingkan dengan waktu tempuh di sini nih. Sorry, kurang ini. Oke, jadi CPU dapat menghentikan eksekusi proses yang sedang berlangsung jika ada proses baru yang masuk dengan waktu pemrosesan yang lebih pendek dari proses yang sedang dijalankan. Jadi dia bisa nyelak jika dia waktunya lebih pendek daripada proses yang sedang dijalankan. Seperti itu konsep sederhananya. Jadi keunggulan dari SJF Primitif ini terletak pada kemampuannya untuk meminimalkan waktu tunggu proses dan memperkecil waktu putaran proses secara keseluruhan dengan cara memilih proses dengan durasi eksekusi yang paling pendek. Langsung aja kita ke studi kasusnya, tentunya dengan tabel proses arrival time dan boost time yang sama. Kita gunakan algoritma SJF Primitif ini. Oke, kita mulai dari titik ke 0, P1 masuk dengan boost time-nya 6, sorry. P1 diproses, kita next. Pada detik ke-1, P2 masuk dengan boost time 7, dibandingkan terlebih dahulu nih. Siapa yang paling kecil? Ternyata masih P1, karena sudah berjalan 1, maka 6 kurang 1, 5 di sini. Ternyata masih P1 yang paling kecil. Maka P1 tetap diproses. Kemudian detik ketiga, P3 masuk dengan boost time-nya 5. Boost time-nya 5 dibandingkan lagi nih. P1 sudah berjalan 3,
dari 6 jadi tinggal 3 dibandingkan ternyata masih P1 yang paling kecil. Maka P1 tetap lanjut diproses. Pada detik keempat, P4 masuk dengan boost time-nya 8. Ini jauh, masih besar. Dan yang masih paling kecil itu P1. Maka P1 tetap lanjut diproses sampai dengan detik ke-6. Next. Detik ke-6 selesai diproses. Di sini dibandingkan semuanya, ini udah berurut P5, 3, P3-nya boost time 5, P2, 7, P4, 8. Di sini dibandingkan yang paling kecil ternyata P5 yang baru masuk, dia langsung diproses. P5 masuk proses, pada detik ke-8, P6 masuk dengan boost time 4. Boost time 4, dibandingkan lagi, di sini P5, sisa 1 nih, berarti lanjut, dia yang paling kecil, diproses. Kemudian pada detik 9, P5 selesai diproses. Maka dari P6, P3, P2, P4 dibandingkan boost time yang paling kecil. Ternyata P6 yang paling kecil dengan boost time 4. Maka P6 masuk proses. Pada detik ke-13, P6 selesai proses. Dibandingkan lagi dari P3, P2, P4, ternyata yang paling kecil adalah P3 dengan boost time 5. Maka P3 masuk proses. Pada detik ke-18, P3 selesai diproses, maka dibandingkan lagi nih, dari P2 sama P4, siapa yang paling kecil? Ternyata paling kecil P2 dengan boost time 7. Maka P2 masuk proses. P2 selesai proses pada detik 25, dan yang terakhir P4 dengan boost time 8 masuk proses. Dan selesai pada detik ke-33. Oke, kita hitung waktu tunggunya. P1 waktu tunggunya 0 karena dia detik ke 0 langsung diproses juga. Kemudian P2 dia diproses pada detik ke-18. Dia masuknya pada detik pertama, jadi waktu tunggunya 17. Kemudian P3 dia diproses pada detik ke-13. Dia masuknya pada detik ketiga, jadi waktu tunggunya 10. Kemudian P4 dia diproses pada detik 25. Dia masuknya ke detik 4, jadi waktu tunggunya 21. Kemudian P5 diproses detik 6. Saat itu juga detik 6 juga dia masuk dan diproses, maka waktu tunggunya 0. P6 dia diproses detik 9, dan dia masuknya detik 8, jadi waktu tunggunya 1. Jadi total dari jumlah waktu tunggunya adalah 49. Untuk menghitung rata-ratanya, jumlah waktu tunggu 49 dibagi dengan jumlah prosesnya 6 sama dengan 8,1. Jadi rata-rata dari waktu tunggu menggunakan sistem SJF printf ini 8,1. Lebih besar atau lebih lama daripada yang non printf tadi. Oke, cukup dari saya. Kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Iki. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Abdi telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan metode selanjutnya, yaitu metode priority scheduling non-preemptive. Nah, artinya di sini adalah metode yang setiap prosesnya memiliki prioritas masing-masing. Lalu metode ini melakukan melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Namun, jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari first come, first serve atau FCFS. Next. Soalnya sama seperti SJF dan FCFS, namun di sini ada tabel priority yang menjadi pembedanya. Ya, next. Oke, kita langsung mulai di Gantt chart-nya. Di arrival time 0, di detik ke 0, muncul P1 dengan burst time 6 dan priority-nya 2. Lalu next, di detik kedua, muncul P2 dengan burst time 7 dan priority 1. Namun kenapa di sini P2 yang jalan? Karena P2 memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan P1. Namun karena P1 sudah jalan sekali dari detik 0 ke detik 1, maka burst time P1 menjadi 5. Next. Di detik ketiga muncul P3 dengan burst time 5 dan priority 2. Namun yang jalan di sini tetap P2 karena P3 di sini memiliki priority 2 dan dia harus menunggu bersama P1. Next. Di detik keempat,
muncul P4 dengan burst time 8 dan priority 1. Namun karena P2 di sini datang lebih dulu, maka P2 yang akan tetap jalan dan P4 menunggu giliran nanti. Next. Di detik ke-6 muncul P5 dengan burst time 3 dan priority-nya 2. Namun di sini P2 masih tetap jalan hingga tersisa burst time-nya 2. Oke, next. Nah, di sini P6 muncul dengan burst time-nya 4 dan priority-nya 1. Namun yang akan jalan di sini adalah P4 dengan burst time 8 dan priority-nya 1. Next, karena dia datang lebih dahulu daripada si P6. Oke, selanjutnya karena P4 ini tidak ada saingan lain, maka P4 ini akan jalan terus hingga detik ke-16. Nah, detik ke-16 ini P6 dengan bersayap 4, priority 1 akan jalan hingga detik ke-20. Next. Nah, di sini karena priority-nya sisa 2 semua, P1, P3, P5 memiliki priority yang sama, maka seperti metode tadi, namun yang akan dijalankan lebih dahulu adalah yang first come first serve. Maka yang datang lebih dahulu adalah P1. Jadi P1 akan jalan di detik 20 sehingga detik 25 yang dilanjutkan oleh P3 dengan burst time 5 dan priority-nya 2. Next. Nah, di detik 30 muncullah barulah si P5 ini jalan lagi. Baru si P5 ini jalan hingga 3 kali, yaitu hingga next detik terakhir yaitu 33. Oke, mari kita di step terakhir yaitu menghitung waktu tunggu dari masing-masing proses. Yang pertama itu P1, dia walaupun datang di detik ke-0, namun dia baru menunggunya di detik ke-1. Jadi detik ke-1 dan dia baru jalan lagi di detik 20. Jadi 20 kurang 1 sama dengan 19. P2 datang di detik ke-1, namun dia terus berjalan, jadi tidak ada waktu tunggu, jadi maka P2 sama dengan 0. Lalu P3 di sini dia datang di detik ketiga, namun baru bisa jalan di detik 25. Jadi 25 kurang 3 sama dengan 22. Lalu P4 baru datang di detik keempat, dan baru jalannya di detik ke-8 yang menghasilkan 8 kurang 4 yaitu 4. Selanjutnya di P5 ini P5 datang di detik ke-6 namun baru jalan di detik 30. P5 datang di detik ke-6 namun baru jalan di detik 30. Maka 30 kurang 6 sama dengan 24. Lalu P6 baru datang di detik ke-8 tapi baru bisa prosesnya di detik 16. Maka 16 kurang 8 sama dengan 8. Nah, jika dijumlahkan semua tadi waktu tunggunya, menghasilkan 77 dibagi 6 yang menghasilkan 12,8 satuan waktu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah metode priority scheduling preemptive. Nah, hampir sama dengan yang non-preemptive di sini, namun jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang paling kecil. Bedanya dengan yang tadi, dia ditentukan dari first come first serve. Nah, kalau yang di sini dengan burst time yang paling kecil. Next. Soalnya sama seperti yang non-preemptive tadi, dia harus mempunyai priority segala macam. Oke, next. Di sini kita langsung ke Gantt chart aja. Di arrival time ke-0 atau detik ke-0 muncul P1 dengan burst time 6, priority 2. Oke, next. Di detik ke-1 muncullah P2 dengan priority 1 dan burst time-nya 7. Lalu P1 menunggu dengan burst time 5 karena sudah jalan dari detik 0 ke detik 1. Jadi tersisa 5 dan priority-nya tetap 2. Next. Di detik ketiga muncullah P3 dengan burst time 5 dan priority 2. Namun karena P2 di sini memiliki priority lebih tinggi, maka P2 tetap akan jalan terlebih dahulu. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah muncul di detik keempat ada P4 dengan burst time 8 dan priority 1. Namun karena P2 lebih kecil burst time-nya, maka P4 harus menunggu dan P2 tetap berjalan. Next. Nah, di detik ke-6 ini P5 datang dengan burst time 3 dan priority 2. Namun yang jalan di sini tetap P2 karena dia yang burst time-nya lebih kecil dibanding P4. Next. Di sini
datanglah di sini P2 sudah selesai ya di detik ke-8. Nah, di detik ke-8 ini juga kedatangan P6 dengan berstem 8 dan priority 1. Namun karena P6 lebih kecil berstemnya dibanding P4, maka P6 lah yang akan jalan terlebih dahulu dibanding P4. Next. Hingga detik 12, P4 baru berjalanlah dengan berstem 8 hingga next detik ke-20. Nah, karena di sini di detik 20 ini sisa yang priority 2. Nah, jika dilihat dari yang paling kecil adalah P5 dengan berstem 3. Jadi maka P5 lah yang akan didahulukan untuk jalan. Next. Nah, hingga detik 23 ini berstemnya sama. Namun karena P1 ini datang lebih dahulu, maka tetap P1 yang akan jalan lebih dahulu. Next. Oke, tersisa P3 yang dengan berstem 5. Nah, akan jalan hingga 33. Oke, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari masing-masing proses. Nah, P1 ini menunggunya mulai dari detik 1, walaupun sudah berjalan dari detik 0, namun dia baru menunggu dari detik 1, dan baru jalan lagi di detik 23, yang menghasilkan 23 kurang 1 sama dengan 22. Nah, P2 di sini akan terus berjalan hingga P8, jadi nggak ada waktu tunggu, maka hasilnya 0. Lalu P3 di sini muncul di detik ketiga dan baru jalan lagi di detik 28. Jadi menghasilkan 28 kurang 3 sama dengan 25. Lalu di sini P4 baru muncul di detik keempat dan baru bisa jalan di detik ke-12 yang menghasilkan 12 kurang 4 sama dengan 8. Lalu next P5 yang baru datang di detik ke-6 lalu baru bisa jalan di detik 20 yang menghasilkan 20 kurang 6 sama dengan 14. Nah, P6 ini datang di detik 8, namun dia langsung jalan juga di detik 8 itu hingga selesai. Jadi P6 sama dengan 0. Nah, average waiting time-nya jika dihasilkan tadi adalah 69 bagi 6 yang menghasilkan 11,5 satuan waktu. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara Rangga kepada Hikperson. Sorry ya guys, harus dikeluarin dulu. Gue nggak bisa ngomong soalnya. Oke, terima kasih Eki. Saya akan melanjutkan metode terakhir ya di round robin. Pertama bahas non-primitif dulu. Di sini berbeda sekali dengan yang tadi dibahas oleh teman-teman saya. Di sini menggunakan tambahan yaitu ada time quantum ya. Ini nggak pakai priority tapi pakai time quantum. Jadi setiap proses bakal dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang udah ditentukan. Nah, lalu di prosesnya dijalankan bergantian seiringan dengan waktu kuantumnya berapa. Terus di proses non primitif ini, di round robin ini yang non primitif itu jika setiap proses memiliki arrival time-nya sama, jadi sama-sama nol. Prosesnya seperti ini, time kuantumnya kita ambil di 5, arrival time-nya di 0 semua. Ketika sama semua. Oke. Oke, patokannya harus dilihat dari tabel ya. Nah, di P1 di arrival time ke 0, P1 datang ya. Dan P2 datang sampai P6 semua datang ya. Karena di non primitif ini kan jika waktunya sama. Jadi arrival time ini tidak tidak harus 0 sih sebenarnya. Yang penting sama aja semuanya. Oke, nah next lagi. Lalu kita lihat di sini eh, mana yang dieksekusi pertama pasti yang P1 duluan dong. Jadi next di detik ke-5 karena time quantumnya 5. Jalannya sebanyak 5 kali. Oke, P1 di sini sisa 1 ya, dan dia ada di bawah tuh. Dia jadi mengantri di bawah. Selanjutnya P2 yang diproses sebanyak 5 kali, 10 di arrival time ke-10. Oke, P2 jadi tinggal sisa 2 ada di bawah, ngantri di bawah dia. Selanjutnya P3 di proses, dia di detik ke-15 dia habis P3. Sekarang ganti ke P4, jalan sebanyak 5 kali lagi. P4 sisa 3 ya di bawah, ngantri di bawah dia. Lalu masuk di prosesnya ke P5, dia burst time-nya 3, berarti jalan sebanyak 3 kali doang. Ya, karena tadi time quantum 5, berarti si burst time di P5 ini kan 3, jadi ya jalannya jangan dipaksa 5, tapi ya 3 sesuai dengan burst time-nya. Jadi di detik 23
P5 habis, sekarang lanjut ke P6. P6 baris time-nya sama nih, tinggal 4 doang nih, jangan dipaksa jalan 5, jadi berarti jalannya 4 kali. Jadi ada 20, di detik ke-27 P6 habis juga, tinggal tersisa P1, P2, P4 ya. Ya seperti yang tadi dijelaskan teman-teman, ini yang pertama datang, yang pertama dieksekusi. Jadi P1 kita eksekusi sebanyak satu kali jalan di 28. Lalu next P2 dieksekusi dua kali jalan di detik 30. Lalu P4 dieksekusi sebanyak 3 kali jalan, yaitu di detik 33 selesainya. Oke, sekarang kita hitung uh, waktu tunggunya ya. Di sini P1 diprosesnya, terakhir diprosesnya itu di detik ke-27. Lalu kita lihat dia masuknya di arrival time ke 0. Namun dia sempat jalan nih 5 kali, di detik sampai ke detik ke-5 gitu. Jadi 27 dikurangi arrival time-nya 0, dia jalan dikurangi juga sebanyak 5 kali, jadi 22. Lalu P2 dia terakhir diproses di 28, dia sama-sama masuk di arrival time 0, berarti dikurangi 0 dulu. Lalu dia di detik ke-5 sampai 10 nih dia sempat jalan nih 2 kali, sempat jalan 5 kali. Jadi 28 dikurang 0 dikurang 50, dikurang 5 sama dengan 23. Lalu P3 dia jalan di 10 dan dia nggak ada waktu nunggu sama sekali. Jadi dikurangin aja sama arrival time-nya, kedatangannya maksudnya ya. Kedatangannya 0, jadi 10 kurang 0 sama dengan 10. P4 dia terakhir di prosesnya berapa nih? 30. 30 dikurangin waktu datangnya 0, dikurangin juga nih dia sempat jalan sekitar 5 dari 15 ke 20. Jadi 30 dikurangi 0 dikurangi 5 sama dengan 25. Lalu kita cari P5, dia di sini ada 20 dan langsung diproses ya, berarti 20 dikurangi waktu datangnya 0 sama dengan 20. P6 23 sama dia langsung diproses, berarti sama-sama 23. Jika di total hasilnya 123 dan dibagi 6 sama dengan 20,5 satuan waktu. Oke, selanjutnya yang primitif. Ini sama aja, bedanya ini arrival time-nya tidak sama, jadi ntar beda-beda. Tapi time kuantumnya tetap pakai time kuantum yang sama. Kayak gini, arrival time-nya ya. Ini udah nggak sama semua, ini udah beda-beda. Oke, sekarang nggak semuanya masuk di detik ke 0 karena arrival time-nya udah beda-beda. Di sini yang detik ke 0 ada P1, lalu time kuantumnya 5, berarti harusnya dia di detik kelima, sampai detik kelima dia diproses. Namun di detik ke-1 ada yang masuk nih, P2. Lalu di detik ketiga ada yang masuk juga P3. Lalu di detik keempat ternyata ada yang masuk juga P4. Tapi mereka nggak langsung dieksekusi karena P1 ini masih jalan sebanyak 5 kali di sampai detik kelima. Nah, barulah mereka semua ngantri nih. Setelah si P1 selesai, si P2, P3, P4 ini akhirnya masuk ke proses dan P1 ini ngantri. Sekarang kita lihat seperti metode di awal, yang pertama masuk, yang pertama dieksekusi juga, jadi P2 dieksekusi sebanyak 5 kali, namun pada detik ke-6 masuk P5, dan pada detik ke-8 juga ada nih masuk P6 gitu. Tapi dihiraukan aja, karena ini masih masuk proses P2 sampai ke detik 10 ya. Pada detik 10 P2 selesai proses, akhirnya tadi yang ngantri dari P3, P4, P1, P5, dan P6 akhirnya masuk ke dalam antrean ya. Terus sekarang yang diproses adalah P3, jalan sebanyak 5 kali sampai detik ke-15. Lalu P3 selesai, masuk proses P4 ya, sesuai urutan. Lalu P4 selesai di detik ke-20. Lalu masuk ke P1 ya. P1 baris time tinggal sisa 1, berarti dia jalan sekali 21. Lalu masuk ke P5 antriannya. Dia jalan sebanyak 3 kali ya, berarti 24. Lalu lanjut antrean ke P6 ya, dijalankan. Dia jalan cuma 4 kali di 28. Lalu selanjutnya antrean P2 masuk, dia jalan cuma 2 kali di detik ke-30. Lalu P4 dia jalan cuma 3 kali di detik ke-33. Sekarang kita lihat waktu tunggunya. Di sini P1 terakhir diproses pada detik ke-20. Namun dia dikurangi 0 ya, dikurangi waktu datangnya 0,
dan dia sempat jalan 5 kali. Jadi 20 dikurangi 0 dikurangi 5 sama dengan 15. Lalu P2 dia selesai diproses pada detik ke-28, lalu dikurangi dengan sebentar. Oh ini P2 sempat jalan ya di sini 5 kali dari 5 ke 10. Nah, tapi dia datangnya dari detik ke-1. Jadi 28 dikurangi 5 dikurangi 1. Jadi 22. Lalu P3 dia datang ke detik ke-10 dan maksudnya dia diproses ke detik 10, tapi dia datang ke detik ke-3. Jadi 10 dikurangi 3, 7. P4 dia selesai proses di 30, lalu dia datang di detik ke-4 dan dia sempat jalan di sini 15 sampai 20. Jadi dikurang hasilnya 21. Lalu P5 selesai diproses di detik ke-21, dia datang di arrival time ke-6 ya di sini. Lalu hasilnya ada 15 dan terakhir adalah P6, dia diproses di 24 dan waktu datangnya dia di 8, maka hasilnya 16. Jika di total hasilnya sama dengan 96 dibagi banyaknya data 6, jadi 96 dibagi 6 sama dengan 16. Oke, itu aja sih perbedaan dari primitif. Selanjutnya mungkin dikembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 atas penyampaian materinya. Baik, teman-teman, kita sudah di penghujung diskusi hari ini. Demikian tadi presentasi tentang algoritma penjadwalan CPU dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami maupun dari diri saya sendiri sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.